This call is now being recorded. Ya, sudah direkam nih ya. Nanti kurang 2 menit lagi. Tunggu teman-temannya dulu. Selamat datang Mas Arya. Selamat datang juga Mas apa tadi? Mas Bian. Mana Mas Bian? Nah, ini dia. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam Mas Bian. Sebentar ya, tunggu kurang 2 menit lagi. Oke, kurang 1 menit lagi. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam Mas Bian. Pak Guru sehat? Alhamdulillah sehat. Mas Bian sehat ya? Alhamdulillah. Nggak usah pakai mic aja. Oke, 1 menit lagi sambil Pak Guru juga akan rekam. Aduh, Mas Bian sinyalnya ini. Oh iya. Ya, oke. Langsung saja ya. Kurang 1 menit nggak apa-apa. Kita langsung saja. Sudah siap semuanya? Sudah. Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita di hari Rabu ini tanggal 22 September 2021 kita bertemu lagi untuk belajar secara daring ya. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, kondisi yang masih pandemi ya COVID-19 dan juga insya Allah dalam waktu dekat ini mudah-mudahan sekolah kita juga sudah mulai dibuka seperti sekolah-sekolah yang lainnya di Kecamatan Karangkuasa. Amin, mudah-mudahan. Kita tunggu saja ya pengumumannya sekolah kita dibuka kapan dan yang pasti kalian juga harus persiapan ya. Entah itu persiapan baju, entah itu persiapan buku-buku ya. Terus sepatu, mbok ada yang kekecilan itu dipersiapkan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka di Sekolah SD Negeri Karangkemiri. Ya, mudah-mudahan kita berdoa saja. Semoga hal tersebut segera terwujud. Nah, kita tunggu keputusan dari Bapak Bupati. Bapak Insinyur Ahmad Hussein ya, Bupati Banyumas. Semoga dalam waktu dekat kita bisa melaksanakan PTM terbatas. Ya, walaupun terbatas, yang penting kita bisa tatap muka, bisa berinteraksi ya. Dan juga jangan lupa selalu jaga jarak ya, selalu patuhi protokol kesehatan. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini mendapat pahala dan juga terhindar dari hal-hal yang tidak terlihat seperti gangguan dari setan ya. Ada yang mau mimpin berdoa? Aku ya, Mbak Ara silakan, ayo yang semangat. Ya, kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa
suara Tuloh lebih amin warzo fa amin ya 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 kita sudah mohon pada Allah semoga warham amarab ya. Oke, alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Semoga dengan kita berdoa kita mendapat petunjuk dari Allah. Assalamualaikum untuk bisa menimba ya, menimba ilmu. Assalamualaikum Pak Guru. Oke, setelah kita menyanyikan lagu nasional, ada request? Ini apa? Ini Garuda Pancasila. Oke, semuanya siap? Ini Garuda Pancasila. Mbak Rista, ya silakan bergabung. Ya. Oke. Garuda Pancasila. Waalaikumsalam. Benar. Garuda Pancasila bareng-bareng ya. 1, 2. Garuda Pancasila. Aku mendukungmu. Setia berkorban untuk Pancasila sang negara. Adil bangsa. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, 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 maju. Di bangsaku, maju, 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 ayo maju, maju. Ini semua? Ya, sudah belajar pelajaran IPA? Sudah dibuka? Ya, Belum. pelajaran IPA sudah dibuka? Belum. Waduh, delay. Oke, ya. Pak Guru sudah share di Google Classroom. Ya, sudah ada yang membaca? Belum ya. Oke. Pak Guru bacakan kompetensi dasar yang harus kalian capai. Kompetensi dasar ilmu pengetahuan alam. Tema 4, subtema yang pertama yaitu KD 3.8, memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Kemudian KD 4.8, melakukan kegiatan upaya pelestarian Halaman berapa, Guru? sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Ya, kalian belum punya bukunya. Ya, nanti kalau udah ada bukunya, nanti kalian bisa buka ya. Kita masuk tema 4 ini. Kita masuk ke tema 4 ya. Kemudian tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui pentingnya
keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Kemudian dapat mengetahui juga tujuan pelestarian sumber daya alam, usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam, pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam, fungsi pohon bakau, penyebab pencemaran sungai, upaya pelestarian sungai, penyebab pencemaran laut, upaya pelestariannya, penyebab pencemaran udara dan upaya pelestariannya, penyebab pencemaran tanah dan juga upaya pelestariannya. Ada yang sudah buka videonya? Ada yang sudah buka videonya? Sudah ya. Oke, sekarang kita tonton dulu videonya nih. Oke, dari sini aja. Goyan. Mana ya? Goyan. Sudah terlihat? Oh, ini. Gas. Gas kasar. Mes. Ganas. Oke, yuk kita belajar dulu. Nanti kita bermain ya. Bentar. Oke. Mana sih? Yuk kita belajar dulu. Nanti kita bermain ya. Jaringannya seperti biasa. Jaringannya seperti biasa. Jaringannya Pak Guru, di RKS ku ada IPA. Tema 4 lo ya, bukan tema 3. Tema 4 kan belum. Iya, Ding. Ini tema 3. Tema 4 itu iya, ya tema 4 belum ada bukunya. Mungkin aku sudah tema 4. Sampai tema 3. Iya, salah bawa ya, apa-apa. Oke. Nih. Sehingga Pak Guru akan hewan dan tumbuhan rumahku. biar lebar. Nah, ini. Pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Pentingnya menjaga keseimbangan Pohon bakau ya. dan menjaga keseimbangan alam di Dari daerah awal dulu. pasir. Ya, ini tema 4. Kelas Dengan 2 orang. Tema 4, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, ya, ilmu pengetahuan alam. Pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu bagaimana kita mengupayakan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam itu ya. Pelestarian sumber daya alam bertujuan agar sumber daya alam tidak cepat habis. Nah, itu karena terbatas jumlahnya. Ya. 16. Usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam, yaitu dengan penanaman kembali hutan yang gundul atau reboisasi, membuat tambak ikan dan udang di aliran sungai, meningkatkan penggunaan sumber daya alam. Ya, itu contoh-contoh usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Terus kemudian pentingnya menjaga keseimbangan alam. Pentingnya seperti apa? Yang penting adalah mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Menjaga kelangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian menjaga pasokan sumber air bersih, mencegah terjadinya perubahan cuaca, menjaga keanekaragaman sumber daya alam, menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari polusi,
menjaga pasokan udara bersih, serta menjaga ketersediaan sumber daya alam agar dapat terus dimanfaatkan. Ya, ya itu kita belajar IPA tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam. Nah, ini ada yang tahu ini tanaman apa? Ada yang tahu ini tanaman apa? Cabe. Cabai. Strawberry. Di laut ada Lombok. cabai. Di laut ada cabai. Enggak. Ya, ya. Kalau kamu sering ke pantai, kamu lihat tanaman ini. Tanaman apa itu? Bunga. Bunga apa? Mawar. Ya, itu namanya pohon bakau. Nah, menjaga kelestarian pohon bakau itu dapat menjaga keseimbangan alam di daerah pesisir pantai. Nah, alasannya apa? Karena pohon bakau itu fungsinya sebagai habitat makhluk hidup dan menahan gelombang air laut. Nah, itu ya fungsinya pohon bakau untuk mencegah terjadinya erosi oleh air laut, ya namanya abrasi. Nah, oke, kita lanjut. Nah, itu namanya pohon bakau. Kalau kalian pergi ke pantai, pasti kalian melihat pohon bakau. Nah, sekarang bagaimana kita melestarikan sumber daya alam sungai? Ada namanya pencemaran sungai. Contoh pencemaran sungai apa? Ada yang tahu kalian? Nggak tahu. Maju terus berapa? Sungai bisa tercemar karena apa? Karena sampah. Karena sampah, ya, sering membuang sampah sembarangan. Siapa yang membuang sampah sembarangan? Kotoran. Ya. Nah, ya, jangan sampai kalian membuang sampah sembarangan di sungai. Itu menyebabkan terjadinya pencemaran. Ya. Terus juga penyebab lainnya selain pembuangan limbah ke sungai atau sampah ya, itu adanya racun ikan. Ya, kalian menangkap ikan dengan racun. Ya, olieh akeh, tapi nanti sungainya jadi tercemar. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Ya. Terus upaya pelestariannya ada 3 contohnya itu. Tidak membuang sampah ke sungai. Nah, itu. Ya. Kemudian tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Dalam menangkap ikan itu menggunakan pancing saja, ya, jangan menggunakan racun. Kemudian pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan di sekitar sungai, ya, dibersihkan tumbuh-tumbuhannya di pinggir-pinggir sungai itu ya, nanti mengganggu. Nah, itu contoh kegiatan untuk menjaga keseimbangan sumber daya alam yang ada di sungai ya. Karena sungai itu merupakan habitat dari ikan. Nah, itu. Nanti kasihan ikan-ikan pada mati kalau sungainya tercemar. Ya. Kalau kalian jadi pengusaha, kalian membuat suatu perusahaan, nah limbahnya jangan dibuang ke sungai. Kemudian laut, nah ada juga pencemaran ke laut. Nah penyebabnya ada limbah dari sungai. Nah sungai kan nanti ujungnya ke laut juga ya. Kalau sungai tercemar juga lautnya nanti tercemar. Racun dan bahan peledak juga sama. Tumpahan minyak dari kilang. Nah dari kilang minyak itu tumpah. Nah bisa mencemari dari laut. Upaya pelestariannya itu tidak mengambil atau merusak terumbu karang. Terumbu karang itu merupakan rumah bagi siapa? Ikan. Rumah bagi ikan. Nah, rumah bagi ikan. Kalau terumbu karangnya hancur, rumahnya ikan hancur, nah maka ikan tidak punya rumah. Nah, akhirnya pada pergi ikannya ya mencari rumah yang baru. Nah, itu. Terus juga udara, ada sumber daya alam udara juga bisa menjadi
penyebab pencemaran, ada pencemarannya ya, ada asap kendaraan, ada asap pabrik, limbah rumah tangga, kebakaran hutan. Nah, itu penyebab pencemaran dari udara. Makanya kalau kemana-mana dikurangi ya penggunaan kendaraan bermotornya supaya mengurangi asap dari kendaraan tersebut sehingga tidak menyebabkan polusi udara. Upaya pelestariannya itu menggunakan kendaraan umum. Nah, jadi berangkatnya bareng-bareng. Aja mobil satu dipakai untuk satu orang. Nah, itu bisa jadi sebagai upaya untuk pelestarian udara. Terus tanah juga bisa tercemar juga. Ada pencemarannya ya. Limbah pupuk kimia dan pestisida. Nah, itu kalau ayah kalian seorang petani, hindari atau kurangi pupuk kimia. Gunakan pupuk organik ya seperti kotoran kambing, kotoran sapi. Nah, itu malah lebih bagus dibanding pupuk kimia. Itu menyebabkan pencemaran tanah. Limbah sampah organik dan anorganik, limbah dari pabrik. Nah, itu upaya pelestariannya juga ada tadi ya. Nah, ini ada sungai yang tercemar. Nah, kira-kira kotor apa kotor? Tuh, ada limbah tadi ya. Itu sungai tercemar sama botol-botol plastik. Nah, jorok apa jorok? Corok. Jorok ya. Oke. Nah, sekarang ini di pantai nih ada pencemaran air laut. Pencemarannya oleh tumpahan dari kilang minyak. Nah, itu ya. Tumpah sehingga menyebabkan pencemaran dari laut. Nah, itu ya, kita juga harus tahu bahwa di laut itu juga dibuat pengeboran untuk minyak. Nah, oke. Oh, kita sepintas sudah membahas tentang video pembelajaran IPA untuk kelas 4, subtema yang pertama. Oke, sekarang Main kahut. Kahut. Kahut it. Kahut it. Pak, keluar ya Pak Guru. Keluar Pak. pencemaran tanah. Penyebabnya apa? Ada yang tahu tadi memperhatikan apa enggak? Yo. Penyebabnya pencemaran tanah apa? Limbah. Kilang minyak. Kilang minyak ada di daratan. Laut. Coba yuk WA ininya. Apa? Jangan terlalu banyak nulis pesan dulu. Kita belajar dulu. Ya, itu Mas Ganes pupuk kimia, betul. Yang lainnya. Tadi pencemaran tanah karena pupuk kimia. Ya, oke. Nah, satu.
Terus kemudian penyebab pencemaran air laut. Karena apa? Racun. Penyebab pencemaran laut karena Racun. ya racun dari sungai ya, kilang minyak yang tumpah, betul loh Mas Ganes. Terus dari limbah yang ada di sungai nanti ya racun, betul ya Mbak Vina. Ya itu racun yang ada di sungai kemudian berlanjut ke laut. Laut ya. Oke. Sekarang Pak Guru juga akan share screen lagi nih tentang Bentar ya, limbah sungai, betul, limbah sungai juga. Sekarang tuh dimatikan dulu coba itu mikrofonnya, ayamnya pada petok-petok tuh. Bentar ya. Mana sih tadi? Ini apa? Feedback apa ini? Oke. Nanti jangan lupa kalian absen ya. Di Google Classroom. Guru. Malam. Hari ini aku lupa absen. Kenapa? Aku sudah absen tadi. Oh iya. Oke, yang sudah absen, oke, terima kasih. Yang belum Aku absen, belum segera absen absen. ya. Aku belum absen. Ya, nanti buka Google Classroom-nya, kemudian di absen ya. Oke, Pak Guru buka Sudah absen, ini. tahu betapa. Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Ya, cuma klik hadir gitu aja toknya. Ini apa ya? Sudah terlihat share screen-nya Pak Guru? Ah, Sudah. itu. Sudah ya, kok nggak terlihat ya di Pak Guru ya? Tupak. Oh ini. Nah, Pak Guru balik saja. Nah, ini. Ya. Kita masuk ke materi. Tadi sama sebenarnya ya, hampir sama materinya. Pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu agar tidak merugikan manusia dan juga makhluk lainnya. Kita di Indonesia ya mempunyai sumber daya alam yang melimpah, makanya harus dilestarikan. Jangan dipakai secara terus-menerus atau dihabiskan. Ya, karena lama-lama sumber daya alam tersebut bisa habis. Contoh sumber daya alam ada yang tahu apa? Kapal selam. Ya ya lo. Kemenyuk nih. Sumber daya alam ada yang tahu contohnya apa? Sumber daya alam? Iya. Contohnya? Nyamuk. Tadi ada tanah. Ada apa lagi? Tanah Ada tumbuh. laut. Tanah tumbuh. Iya, tumbuh-tumbuhan juga. Wah, ini Mas Isan baru masuk. Cara. Oh, berbeda sih manusia. Ada udara, betul ya. Nah, apa ini? Ya. Nah, itu merupakan sumber daya alam yang kita miliki. Ya.
Usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Usahanya adalah penanaman kembali hutan yang gundul. Namanya apa? Ya, Waalaikumsalam. Mas Nisan, selamat datang. Selamat bergabung. Ya, apa-apa. Langsung saja. Ya, ini ya. Penanaman kembali hutan yang gundul namanya apa? Reboisasi. Betul, reboisasi ya. Terus kemudian upaya pelestariannya juga membuat tambak ikan dan udang di aliran sungai. Terus meningkatkan penggunaan sumber daya alam. Ya. Nah, ini ada gambar apa? Ada yang tahu? Longsor. Longsor di mana? Laut. Longsor di pantai ya, itu. Gelombang laut yang terus-menerus menerjang tebing tanah akan mengikis tebing tersebut. Ya, tuh. Jadi kalau di pantai tidak ada pohon pelindung dari gelombang laut, contohnya apa? Pohon yang dapat melindungi dari gelombang laut. Sudah? Sudah chatnya? Chatnya sudah? Aku tunggu sampai selesai chatnya. Aku udah. Udah ya. Nanti tuh Mas Gana suruh diam gitu. Sudah. Oke, kita belajar dulu, nanti kita mainan lagi ya. Nanti habis ini kita main kahot. Kapan? Nah, ini Pak Guru mau tanya, ini gambar apa ini tadi? Longsor. Gambar longsoran dari tebing yang ada di pantai. Penyebabnya apa bisa longsor? Air. Penyebabnya adanya? Airnya. Ada apa? Ada gelombang laut ya. Tuh, gelombang laut kena apa tebing ada di pantai. Itu nanti lama-lama akan longsor seperti gambar itu ya. Namanya abrasi. Namanya apa? abrasi. 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 Abrasi itu apa? Pengikisan tanah oleh gelombang laut. Iya betul, Mas Ahyan tuh ya. Pengikisan tanah oleh gelombang laut itu namanya abrasi. Nah, untuk mencegah abrasi bisa dilakukan penanaman pohon. Namanya pohon apa? Pohon apa? Jati. Untuk mencegah abrasi di pantai, Abrasi. ya, untuk mencegah abrasi di pantai, bisa ditanami tanaman apa? Yang tadi Kelapa. itu gambar yang kayak bunga. Bakau, betul ya. Pohon bakau. Nah, itu tujuan pohon bakau ditanam untuk mengurangi abrasi. Ya, itu. Terus kemudian, nah ini namanya pohon bakau tadi ya. Menjaga kelestarian pohon bakau dapat menjaga keseimbangan alam di daerah pesisir. Karena pohon bakau itu fungsinya sebagai tempat makhluk hidup dan menahan dari gelombang laut. Nah,
Kalau pantai atau tebing pantai tadi terkena gelombang laut terus-menerus akan mengakibatkan terjadinya apa? Lo banjir. Banjir. Tadi yang longsor di itu, yang longsor di pantai namanya apa? Abrasi. Betul, abrasi ya. Oke, kita lanjut. Ini mana? Nah, ini nomor 15. Nah, kegiatan menjaga keseimbangan kelestarian alam di sungai tadi ya. Penyebabnya sungai karena pembuangan limbah. Biasanya pabrik tekstil, pabrik yang pinggir-pinggir sungai itu membuang limbahnya langsung ke sungai ya. Kalau kalian jadi pengusaha besok mendirikan perusahaan di dekat sungai, limbahnya harus diolah dulu. Jangan langsung dibuang ya, nanti akan menyebabkan pencemaran sungai. Nah, racun ikan juga tadi Pak Guru jelaskan ya. Racun ikan kalau kalian mencari ikan di sungai jangan diracun. Nah, itu gampang langsung mati kabeh, tapi kan jadi pencemaran sungai. Upaya pelestariannya itu tidak membuang sampah ke sungai. Ada yang masih membuang sampah ke sungai? Enggak. Enggak di Enggak ada tempat ya? sampah. Ya, kalau ada, ya, kalau ada yang membuang sampah ke sungai, kalian tegur. Jangan malah ikut-ikutan. Ya, itu. Harus ditegur. Nggak boleh dong buang sampah di sungai. Selain mencemari lingkungan, juga menyebabkan banjir. Nah, itu. Kemudian tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Ya, terus pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan di sekitar sungai. Ya, tadi sudah ya. Ini tadi di video juga sudah ada. Nah, ini gambar apa namanya? Ada yang tahu ini gambar apa? Sembarangan. Buang sampah sembarangan. Buang sampah Buang sampah sembarangan. sembarangan, betul. Ini biasanya di pantai nih, di sungai. Di pantai, di sungai nih biasanya. Ya, kalau kalian pergi ke pantai, sampahnya ditaruh di kresek, nanti dibuangnya di tempat sampah ya. Jangan ditaruh di pantai, geletak tinggal lunga ya, nggak boleh. Itu jadi pencemaran sungai ataupun pencemaran laut. Tuh, kotor apa kotor? Kotor. Kotor banget. Kotor ya, makanya tidak boleh seperti itu. Oke, ini namanya pencemaran air sungai, nanti menuju ke laut. Nah, ini laut juga bisa mencemari juga ya. Ya, pencemarannya berupa limbah sungai. Nah, kan sungai kan ujungnya laut juga. Nah, itu jadi pencemaran laut. Selain itu juga tumpahan minyak tadi ya, Mas Danes, tumpahan minyak. Terus kemudian racun dan bahan peledak penangkap ikan. Itu juga menjadi pencemaran dari laut. Upaya pelestariannya tidak mengambil atau merusak terumbu karang. Nah, terumbu karang tadi tempat hidupnya siapa? Ikan. Ikan, betul. Kalau terumbu karangnya dirusak, berarti ikan punya rumah tidak? Punya. Ya punya rumahnya nyari lagi. Ya, karena terumbu karangnya dirusak sehingga ikan tidak punya rumah, terus kemudian ikan malah pergi. Ya, harusnya kalau banyak terumbu karang, ikannya juga banyak. Nah, nanti bisa ditangkap lebih gampang. Seperti itu. Untuk konsumsi ya, untuk konsumsi kita. Kemudian upaya pelestariannya tidak menggunakan bahan peledak, racun, dan pukat harimau. Ya, oke. Ini slide 17, slide terakhir. Nah, ini ada yang tahu ini gambar apa tadi? Hilang minyak. Gambar. Hilang minyak. Ya, hilang minyak. Nah,
Iya, biasanya Pertamina itu mengambil minyak bumi itu dari dasar laut. Nah, di laut dibuat kilang minyak. Nah, kadang ada pipa yang bocor sehingga tumpah, ada tumpahan minyak. Kan kelihatan ya, minyak kalau bersama air kan tidak bercampur. Nah, minyak selalu di atasnya air. Nah, kalau ada tumpahan minyak langsung terlihat ada seperti airnya, ada seperti kilang-kilang, ada minyaknya. Seperti itu ya. Nah, itu yang menjadi pencemaran laut. Nah, itu makanya untuk mengurangi itu harus sering-sering dikontrol ya pipa-pipa yang menghubungkan ke dasar laut tadi untuk pengeboran. Ya. Oke, yuk sekarang kita apa? Kahut, bermain kahut. Yuk siapkan gadgetnya. I Oh, love you. langsung sini. I love you too. I love you too. Tut. Kahut. Ya, kita bermain kahut. I love you too. I love you too. Kita bermain kahut dulu. Yuk, katanya mau bermain kahut. Nah, ini Pak Guru bikin soal matematika yang kemarin. Coba kalian sudah belajar apa belum? Ada Ya 5 soal kakak. ya. Pinnya ya, sebentar. Apa Pak Guru? Yuk, sebentar. Siapkan orek-orekannya, karena nanti ada menghitungnya. Ari Ahad. Ari Ahad. Ari Ahad. Tuh pinnya. 593 Ntar Pak Guru aku lagi loading. 912 593. 0912 593 0912. Ya, ini pelajaran matematika yang kemarin. Pak Guru pengen ngetes kalian sudah mudeng belum kemarin pelajaran matematikanya. Ada 5 soal saja, ya. Tidak banyak-banyak karena ini Aku nggak menghitung. bisa Pak Guru. Uwer-uwer Ah, dulu. kenapa? Oh, Uwer-uwer. berbahaya. Ya, ditunggu coba. Aku nggak ikut nggak apa-apa Pak Guru. Ya, nggak apa-apa. Besok lagi nggak apa-apa. Ini yang baru masuk Mas Nija, Mas Ganes. Aku nggak Masih yang mau bisa. ikut lagi, yuk. Mas, masih over-over ya? Iya. Ditunggu saja coba. Mbak Fania, Mas Bian, Mas Arya, Mbak Desta mau ikutan boleh. Sinyalnya susah Pak Guru. Pak Guru aku nggak ikut ya. Iya, Sinyalnya ini. susah. Nggak ikut dulu boleh, nggak apa-apa. Susah ya? Iya. Oh iya ini sudah mulai susah nih sinyalnya. Mana nggak ikut Pak? Sinyalnya Oh, jelek. Mbak Fania nggak Dulu. ikut. Sinyalnya jelek semua ya. Yang bisa masuk Mas Nizam gimana? Sinyalnya bagus Mas? Lumayan. Lumayan. Mas Ganes? 590 pirang buat 593 0912. 5930912. Pak Guru kahotnya dikirimin Ya. lagi. Fani itu Oh, kemarin dikirimin lagi. Yo. Ya, coba Mas Ganes atau siapa yang Arya bisa biar kan. ketik nih Pak Guru Warwer juga di sini.
Kahoot.it. Ya, silakan tuh. Tolong diketikkan ya di pesannya. Kamu kan sudah pintar tadi tuh. Papa pages me. Ya, Kahoot.it. Pak Guru juga over nih. Aduh, udah jam segini udah kumat. Kahoot.it. Tuh, tadi udah 5 kok udah keluar semua ini. Mas siapa tadi? Mas Bian sudah ya, Mas Arya sudah, Mas Nizam sudah. Ada yang mau ikut lagi? Campaignnya 593 593 0912. Fania udah masuk. Oh, Mbak Fani udah masuk nih. Ada yang mau masuk lagi? Nanti coba aku lihat. Oh ya, Bisa nggak ya? Kahoot.it ya. Mas Arya sudah masuk, Mas Nisa, Mas Bian, Mbak Fani. Ada yang masuk Tunggu lagi? Pak, aku bisa masuk nggak ya? Oh ya, Mas Ganes, sip. Pak Desta mau ikut? Coba ini. Ya, dicoba. Bisa. Ayo, Pak, biar rame. Biar banyak. Nanti kalau banyak kan saingannya jadi banyak ya. Pak Guru. Ya, ditunggu. Oke, Mbak Desa masih bisa? Masih nih, lagi Mau masuk? udah. Ya, Mbak Vina? Ya, Mbak Vina mau Aku masuk? nggak ikut. Aku nggak ikut, urut Oh, nggak ikut. dulu. Oke, langsung ya, balik 6 ya. 6 masuk. Oh iya, udah nggak apa-apa. 6 ya, cukup. Nah, oke. Langsung mulai ya, siap? Ya. Oke, siap. Ini matematika 5 soal ya, gampang. Yuk, cepat dan tepat. Get ready. Tahan, jelasin dulu. Get Di ready. bawah ini yang merupakan faktor dari 30 yaitu Faktor dari 30. Pak Guru beri waktu 4 menit. Syukur tidak ada ya. Yang bisa dibagi 30, 7 bisa enggak? 6 bisa enggak? 8 bisa enggak? 9 bisa enggak? biarkanlah salah nggak apa-apa. Berhenti dia. 4. Uwer Ini ada mulu. jawab yang 4. Sudah ada yang jawab 4. Masih uwer Pak Guru. 5. Ya, kurang 1. Ada yang belum jawab nih. Sinyalnya terputus. Oke, betul ya. Jawabannya adalah 6. Ada satu yang jawabnya salah ya, 9. Bukan 9, tapi 6. Itu merupakan faktor dari 30. Ya, posisi 1 Mas Bian, Mbak Fania, dan Mas Nizam. Ya, oh sama nih nilainya Mas Bian sama Mbak Fania. Ya, lanjut. Nomor 2 atau lab yang kedua. Di bawah ini yang merupakan bilangan kelipatan dari 13. Yang kelipatan 13. 13 kali 1, 13 kali 2, 13 kali 3. Cocok enggak dengan jawabannya? Sudah ada 2 yang jawab. Tiga yang menjawab, kurang separuh lagi. 5 yang menjawab sudah. 1 lagi.
Ya, kurang satu orang lagi. Pak Guru beri waktu 4 menit tadi ya untuk menjawab soal tadi. Satu soal, Pak Guru beri waktu 4 menit. Ini semua matematika. Ya, untuk mengetahui kalian sudah Aku masuk masih matematika belum? Kemarin pelajaran matematika. Oke, kurang satu yang belum jawab. Apa masih terkendala sinyal? Nah, Pak Guru sudah tidak Soalnya sudah 5 terkena sinyal doang. ini. Sudah mati ini sinyalnya. Nah, tinggal ada di HP. Pak Guru, soalnya 5 Oke. doang. Sebentar. Pak Guru ke ini saja. Oke. Ya. Next, lanjut. Wih, Mbak Fania naik, Mas Nizam Bahasanya naik, pertama. Mas Arya juga naik. Lanjut ke lab ketiga ya. Di bawah ini yang merupakan bilangan kelipatan 9. 18 plus 18 16 ditambah 20 36 ditambah 9 36 ditambah 9 Baru 4 yang menjawab. Urur Pak Guru. Over ya, ya nggak apa-apa. Pak Guru juga ini udah kehilangan kontak. War terus. Ya. Sebentar, Pak Guru matikan dulu ini. Pak Guru. Pak Guru. Ya, salah. Nah, oke. Bilangan kelipatan 9 itu 45 ya. Oke, lanjut. Lab keempat. Nah, Mas Nizam naik nih. Mbak Fania turun, Mas Arya tetap. Ya. Oke, lanjut next. Merupakan bilangan kelipatan 35. Nah, ini. 35 kali 1, 35 kali 2. Dihitung, Mbak. Aku keluar. Oh, keluar. Aduh, ditunggu aja. Baru 4 yang menjawab. Baru 5 yang menjawab. Di bawah ini merupakan kelipatan 35. Berarti 35 kali 1, 35 kali 2, 35 kali 3,
Dari 5 kali 4 ada yang sama tidak itu angkanya. Yo, satu anak yang belum jawab. Lagi over ya. Ditunggu ya. Kelipatan 13 tadi jawabannya berapa tadi? 13 kali 1, 13 kali 2, 13 kali 3. Ya. Itu namanya kelipatan. Kurang satu orang yang belum jawab. Nasi. Ya, nanti ya, tunggu sinyal. Atau sampai waktunya habis 4 menit. Kurang 80 detik lagi. Jualan. Ya, sinyalnya over. Nah, ini soal matematika semua ya. Ada 5 soal untuk menguji siapa yang Mau ya. ya 1 menit lagi. Oke, yo, yang belum siapa ini? Uwer adik. Oh, masih war ya, tinggal 1 orang nih. Ya, nunggu waktunya habis paling. Ipa aku Kurang dengar 13. apa-apa. 7, 6, 5, 4, 3, 4, 2, 3, 2, 1. 1. Ya, betul ya, 105. Itu merupakan bilangan kelipatan dari 35. Siapakah pemimpin sementara? Wah, Mas Nizam, Mbak Fania, sama Mas Arya. Mbak Fania punya peluang, ayo bisa menyelip Mas Nizam di lap terakhir. Lebih cepat dan lebih tepat. Lap terakhir, lap kelima. Kakak selu, kelas papa. Faktor dari 81. Berapa itu? Enggak lah, enggak. Sudah ada 4 yang menjawab. Kurang 2 lagi yang belum jawab. War ya. Pepe. Apa itu RPP? Orang papa. Soalnya cuma kita guru. RPP itu singkatannya. Berapa? Soalnya cuma Papa. Ya, soal cuma 5 saja matematika. Oh, ada 2 yang belum nih, yang belum menjawab, belum kerekam, jadinya belum mau berhenti.
Wah, waktunya lama banget. 110 detik lagi. Sinyalnya masih jelek ya, karena kemarin dari pihak Telkom sudah mengumumkan, Telkom pusat ya, itu fiber optik yang ada di dasar laut, ya itu lagi bermasalah. Sehingga terpengaruh nih semuanya. Ada 2 orang yang belum menjawab. Lima puluh 50 detik lagi. Ayo cepat. Ada yang belum jawab? Siapa yang belum menjawab? RPP. Berapa Pak? DLL. Ya, ini soal penentuan ya, siapa yang juara di pagi hari ini. Ya. 4, 3, 2, 1. Ya, coba ada 3 ya, karena 81 dibagi 3 itu bisa. Berapa? 27. Ya, kalau 4, 6, dan 5 itu tidak bisa untuk membagi 81. Nah, itu namanya faktor. Oke, siapa peringkat yang pertama? Podium yang ketiga oleh Mas Arya. Selamat buat Mas Arya. Podium kedua Mbak Fania. Mbak Fania masuk podium nih. Ya, podium yang pertama oleh Mas Nizam. Ya, selamat buat Mas Nizam, Mbak Fania, juga Mas Arya. Ya, sip. Oke, belajar lagi yang lainnya ya. Semoga besok menjadi juara di pertandingan berikutnya. Oke. Pak Guru akan stop share. Mana ini stop share-nya? Ya, kita langsung lanjut ke materi ya. Oke, tadi kita sudah belajar apa? Dengan Pak Guru ini dari pagi tadi. Pengetahuan ilmu IPA tentang apa? Tentang pencemaran laut atau air. Pencemaran laut, terus Pantai, tanah. pantai, tanah, udara. Ya, itu penyebab dari pencemaran dan juga bagaimana cara-cara untuk mengatasinya. Tadi kita sudah belajar itu, ya. Ya, tadi tuh Mas apa tadi yang pesen ya? Itu yang ada saya pengen podium 1 tapi belum pinter gitu ya. Makanya belajar terus. Ya, Mas Arya apa ya tadi ya komentar seperti itu tadi Pak Guru sebentar lihat. Ya, kalau pengen jadi podium 1 harus rajin belajar, jangan malas-malasan. Iya, ya makanya mulai dari sekarang belajar ya, membaca, menulis, berhitung. Nah, belajar terus, jangan sampai tidak belajar, jangan sampai dolanan baik. Ya, makanya tuh untuk memotivasi kalian. Harap sabar, ini ujian ya, ini yang ujian ya. Hidup ini penuh dengan ujian, makanya harus dijalani dengan baik dan berikhtiar tetap berdoa. Oke, itu pelajaran IPA dari Pak Guru tema 4 subtema yang pertama.
Ya, nanti jangan lupa buka Google Classroom-nya. Yang belum absen silakan absen. Ya, yang sudah absen langsung lanjut ke Google Form yang sudah Pak Guru bagikan di Google Classroom. Ya, jangan lupa dikerjakan. Mumpung ada waktu, nanti kalau ditunda-tunda nanti jadi males. Nanti ketabrak ada kegiatan yang lainnya. Nah, itu. Nah, makanya langsung dikerjakan, langsung dikirim. Nah, udah jujur rampung ya untuk hari ini. Besok pelajaran seperti besok hari Kamis ya. Oh ya, Kamis pelajaran PJOK sama agama. Kita ketemu dengan Pak Guru, kita ketemu lagi di hari Jumat. Nah, untuk pelajarannya nanti Pak Guru akan di WA Group dan juga linknya nanti diberikan di Google Classroom. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau mimpin berdoa? Aku Kak. Aku ya Mbak Ara. Ya. Ya, yang dengar suaranya Pak Guru Pak Ara itu, Pak Ara. Ya, ayo Mbak Ara, pimpin temannya berdoa. Ya, kita berdoa mulai. Sabari Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina amin. Ya, sampai ketemu di hari Jumat. Nanti pelajarannya seperti biasa Pak Guru akan dan semua informasi ada di Google Classroom. Ya, kalian buka selalu Google Classroom. Nah, nanti kalau ada yang perlu dinilai, Pak Guru nilai di Google Classroom ya. Kalian lihat feedbacknya Pak Guru ya. Sudah dinilai, berarti kalian sudah dikoreksi sama Pak Guru. Oke, selamat belajar. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Ya, dan juga selalu patuhi protokol kesehatan supaya nanti kalau kita masuk pertemuan tatap muka terbatas, kita kondisinya sudah sehat ya, tidak malah sakit. Nah, itu selalu jaga kesehatan. Sampai ketemu hari Jumat. Dadah. Assalamualaikum. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa hari Sabtu. Dadah. Sampai jumpa lagi ya. Di Jumat. Terima kasih. Hari Sabtu. Iya. Sampai ketemu hari Jumat dan Sabtu. Ya, kita selesaikan tema 4, subtema 1. Oke. Ya, silakan bagi yang mau keluar, silakan ya. Yang belum sarapan, sarapan dulu. Pak Guru, pelajaran Ya, apa? yang belum mandi, mandi dulu. Kapan? Besok? Hari Jumat. Ya, kalau besok nanti Pak Guru. Oh, hari Jumat ya nanti Pak Guru itu kan aja ya. Pak Guru akan saja di WA Group. Soalnya karena ada sinyal, jadinya buka ke Google Class. Oh, nggak ada sinyal ya ini, makanya sinyalnya juga Pak Guru juga iya nih terkendala sinyal. Pelan-pelan aja lah ya, semoga ada sinyal lah. Ya, oke. Terima kasih Mbak Desta. Selamat belajar ya. Buka Google Classroom-nya, jangan lupa. Nah, aku berhenti merekam dulu. Ya, terima kasih Mbak Desta.